Sayyidina Husain punya seorang anak laki-laki. Karena cinta dan sayangnya dia kepada ayahnya, maka dia beri nama anak itu Ali. Husain punya ayah bernama Sayyidina Ali, dan dia punya anak juga bernama Sayyidina Ali. Tapi Ali tidak seperti Husain. Dia tidak membawa pasukan untuk membalas kematian ayahnya, karena dia tahu memang ini tidak berimbang. Kalau kubawa pasukan, mereka juga akan mati seperti ayahku. Walaupun mereka mati syahid, tapi korban sudah terlalu banyak, kata Ali bin Husain. Dia merubah strategi lain. Apa yang dia lakukan? Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala bercerita bahwa Ali bin Husain malam-malam berkeliling, tidak dengan pedang, tidak dengan tombak, tidak memakai baju besi, karena dia tidak membawa slogan perang. Apa yang dilakukan Ali anak Husain? Dia membawa gandum ke rumah-rumah fakir miskin. Di tengah malam dia berkeliling negeri. Dia lihat mana rumah anak yatim, dia letakkan gandum di depan pintu mereka. Orang tahu bahwa ini adalah gandum titipan Ali anak Husain. Lembut hati mereka. Gandum yang mereka makan berubah menjadi darah daging. Hati mereka sudah direbut oleh Ali anak Husain. Dia merasa tidak lagi ada manusia yang layak untuk mendengarkan rintihan sedihnya atas kematian ayahnya. Betapa tidak, pasukan yang tidak berimbang itu dibantai habis, dibunuh, karena memang mereka tidak punya senjata dan kekuatan. Kekuasaan tidak lagi ada di tangan mereka. Maka dia hanya mengadu kepada Allah. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala mengatakan, kanal Ali ibn al-Husain yasjudu lillah fil yawmi wal laylah alfa sajadah. Sehari semalam Ali anak Husain bersujud kepada Allah 1000 kali sujud. Solat sunat dia perbanyak, tahajud dan witir bermunajat kepada Allah. Dihitung semua solat sunatnya, 1000 kali sujud dia bersimpuh di hadapan Allah. Maka dia dikenal dengan nama Ali As-Sajjad. Sajjad diambil dari kata sujud. Orang yang paling banyak sujud bergelar As-Sajjad, maka dia bergelar Ali As-Sajjad. Saking banyak zikir dan tasbihnya, dia bergelar Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin orang yang banyak ibadah. Zainal Abidin perhiasan orang yang paling banyak beribadah. Dia robah strategi, dia robah cara. Tidak hanya satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dulu ayahku dengan pedang sehingga gugur sebagai syahid, maka aku, kata Ali Zainal Abidin, dengan strategi yang lain, berbagi makanan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. At'imut ta'am, absyus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, bagi makanan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, ketika orang sedang tidur, disitulah engkau bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bergelar Ali Zainal Abidin, Ali As-Sajjad, untuk membedakan dengan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib kakeknya, Husain ayahnya. Ali As-Sajjad adalah dia, Ali Zainal Abidin adalah dia. Ali As-Sajjad, Ali Zainal Abidin, anak Husain, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika seorang sultan raja bernama Hisham bin Abdul Malik. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Farazdaq. Pada saat musim haji, sultan raja diraja sedang melaksanakan haji. Saat dia umrah, ingin mencium Hajar Aswad, penuh Hajar Aswad, tak dapat dia cium. Pada putaran kedua, dia ingin mencium Hajar Aswad, melimpah manusia, tak dapat dia mencium. Pada putaran ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai 7 putaran, sekalipun tak dapat dia mencium Hajar Aswad. Hisham bin Abdul Malik, raja dari Yaman sampai ke Mesir, sampai ke Andalusia. Tapi kemudian di celah-celah jamaah yang ramai itu, dia heran.
Ada sesosok manusia yang biasa, pada putaran pertama dia mencium Hajar Aswad, semua orang memberikan jalan. Pada putaran kedua, orang pergi menyamping memberikan jalan kepadanya, mencium Hajar Aswad. Berbisik kata di hati Hisham bin Abdul Malik, aku yang raja, aku yang sultan, aku punya tentara, aku punya kekuasaan, mengapa aku tidak bisa mencium Hajar Aswad? Mengapa orang selalu menghalangiku? Siapa laki-laki itu yang setiap putaran dia mencium Hajar Aswad? Al-Farazdaq menjawab dengan syairnya, itulah dia, Ali anak Husain yang ayahnya dulu kalian hantam, kalian bantai. Sekarang dia menang tidak dengan pedang, sekarang dia menang tidak dengan tombak. Hatinya menjadi raja di hati umat. Di hati umat dialah raja. Di mata kalian Hisham bin Abdul Malik lah raja, tapi di hati orang beriman raja mereka adalah Ali Zainal Abidin. Hari ini begitu banyak orang bernama Ali Zainal Abidin. Cobalah hitung di negeri, di kampung, di kota. Coba kita pejamkan mata dari sejak kita SD sampai kuliah, berapa orang nama Ali Zainal Abidin? Ada seorang ulama besar, sekarang berada di Mesir, kadang-kadang dia berada di Uni Emirat Arab, dia belajar di Yaman, namanya Al-Habib Ali Zainal Abidin. Di Kuala Lumpur, Malaysia, ada ulama besar namanya Ali Zainal Abidin. Orang begitu bangga memberikan nama anak Ali Zainal Abidin. Adakah nama anak orang bernama Ubaidillah bin Ziyad hari ini? Adakah anak orang bernama Syamr ibnul Jawshan hari ini? Adakah anak orang bernama Zur'ah bin Sinan hari ini? Jangankan kuburnya, jangankan makamnya, memakai namanya pun orang benci. Tapi Ali Zainal Abidin tak pernah mati, harum semerbak. Ali Zainal Abidin punya anak dimuliakan bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak dimuliakan bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak dimuliakan bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak dimuliakan juga bernama Muhammad. Punya anak dimuliakan juga. Muhammad Naqib punya anak bernama Isa, dimuliakan juga. Punya anak laki-laki bernama Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir, muhajir artinya pindah. Pindah dia dari Baghdad ke Yaman. Di Yaman dia beranak pinak. Anak pinaknya itu datang ke Nusantara membawa Islam dari keturunan Ali Zainal Abidin. Maka itulah marga-marga para habaib zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Saqaf, As-Segaf kata orang Nusantara. Al-Haddad, Al-Jibri bin Syihab bin Abi Bakar, melimpah ruah mereka. Lalu kemudian salah satu dari keturunan Ali Zainal Abidin itu menjadi mufti di kerajaan Mempawah di Kalimantan, bernama Husain Al-Gadri. Husain Al-Gadri punya anak laki-laki bernama Abdurrahman. Abdurrahman bin Husain Al-Gadri, orang pertama yang mendirikan kerajaan Islam Melayu di Kalimantan Barat, bernama Kerajaan Islam Melayu Al-Gadriyah. Istananya masih tegak berdiri hari ini di tepi sungai yang indah. Masjidnya masih besar hari ini, Masjid Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Begitu ternyata doa kakek mereka dulu yang teraniaya, anak cucunya tetap dapat berkuasa, tidak di Jazirah Arab, tidak di Yaman, tidak di Mesir. Kalau mereka berkuasa di Jazirah Arab itu biasa, tapi sampai di negeri Melayu mereka berkuasa di hati orang-orang Melayu yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salah satu dari keturunan Ali Zainal Abidin bernama Utsman Syihabuddin. Orang Melayu memanggilnya Syarif. Syarif artinya mulia, karena memang yang mengalir dalam badannya darah mulia. Datanglah Syarif Utsman Syihabuddin ke negeri bumi lancang kuning. Ketika itu Siak Sri Indrapura dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil punya anak seorang perempuan yang cantik jelita bernama Tengku Umbung.
Begitu orang Melayu memuliakan zuriat keturunan Nabi, dinikahkanlah Tunku Embong dengan Syarif Usman Shahabuddin. Lahirlah sultan-sultan. Sejak itulah maka di awal nama Sultan Melayu, Sultan Syarif Hashim, Sultan Syarif Qasim. 3 tempat mulia terhormat dijadikan sebagai namanya. Jalan Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Doa dari kakek datuk buyutnya yang lama, Ali Zainal Abidin. Berkat sedekahnya, berkat ilmunya, berkat sujudnya, anak cucunya menjadi raja, menjadi sultan di negeri Melayu. Sampai hari ini mengalir pahalanya. Tengku Umbung Habib Syarif Usman Shahabuddin dimakamkan berdampingan di tepi masjid pertama yang didirikan di kota Pekanbaru pada tahun 1762. Masjid itu didirikan oleh Sultan Abdul Jalil, diselesaikan oleh anaknya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Hari ini menjadi bukti sejarah. Tamu-tamu Habib-Habib yang datang ke Pekanbaru berziarah ke makam cucu Ali Zainal Abidin. Walaupun orang Pekanbaru sendiri banyak yang tak berziarah karena tak tahu. Begitulah Allah memuliakan orang-orang yang soleh. Sekarang kita tinggal memilih, apakah ingin mengikut menjadi anak cucu keturunan pikiran Ubaidillah bin Ziyad, Syamar bin Ausan, atau ingin mengikut langkah yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin. Ingat, kekuasaan hanya berakhir ketika malaikat maut mencabut nyawa. Hiduplah seperti Fir'aun, hiduplah seperti Jausan, hiduplah seperti Syamar, hiduplah seperti Qarun. Kelak kau akan mati juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi Syamar bin Jausan mati dengan kekuasaannya, yang menjadi Ubaidillah bin Ziyad mati dengan kekuasaannya, yang menjadi Ali Zainal Abidin kekal sampai hari kiamat. Jangan lupa subscribe,